Polsek Pulau Gadung mediasi. Untuk apa? Makanya dia usir dia, ngapain kamu di sini, keluar kamu. Tapi dia apa yang dia omongkan di media? Kenapa saya nggak ikut persekusi? Kalau saya ada persekusi, saya ludahin dia. Apa omongan apa? Itu faktanya kita ketemu kok. Kamu saya usir di depan saya. Dan tapi kalian masih bisa percaya sama omongannya Nepos. Itu kan kayak di luar nalarnya Doktif. Ini orang ini suka banget ngehalusinasi. Itu udah nggak bener ini orang. Tapi kenapa gitu loh, masih ada dipercaya. Begitupun dengan Dugong. Dugong ini mencelak gitu. Dulu dia tuh ngejelekin yang namanya apa? Yang namanya si FS, ngejelekin semua grup. Ya itu tahu nggak Dok, SS itu saya tuh nggak dihargain di situ. Saya tuh diusir di ruangannya pada saat saya ke rumahnya di situ. Aku ngakak dulu dong. Gitu. Selalu kayak begitu, dia ngejelekin sana, ngejelekin. Ketemu Dotif dia ngejelekin kubu-kubu sana. Nanti pada saat dikasih duit lah. Kalau sama Dotif nggak ada duitnya. Termasuk Mami Obet coba. Pernah nggak Dotif tawarin duit Mami Obet, jujur? Nggak ada. Kalau sama Doktif itu rezekinya kalian dapat dari Allah, bukan dari Doktif. Ya. Gitu. Kalau sampai Doktif yang ngasih itu uang 1 miliar, Doktif bilang 1. Siapapun yang bisa membuktikan Doktif bayar bujar, Doktif kasih 1 M. Nggak ada yang bisa membuktikan karena nggak pernah itu terjadi. Itu Doktif nggak mau ngasih kalian uang haram. Kalau kalian kerja yang jujur, yuk kerja yang bener, jualan produk yang bener. Gak ada masalah endorsement, silakan. Produk-produk yang nggak overclaim, ya silakan cari duit dari situ. Ini jujur Doktif omongin di sini, Mak Ulan, teman-teman Mbak Merah, semua Eben, semua Jenny, Budaya Juragan, Fan, semua Doktif bilangin di sini. Penawaran uang cuci-cuci ya untuk usaha Doktif atau untuk menutup mulut Doktif ini sudah berulang kali diberikan, ditawarkan ke Doktif. Punya buktinya dengan lengkap, puluhan miliar. Ya, Doktif terima nggak? Kalau Doktif mau terima, kalian mana tahu? Kan kalian nggak akan tahu masyarakat Indonesia. Nggak akan tahu kalian. Buat apa Doktif mikir? Oke, kita terima nih uang misalnya. Oke, tapi habis gitu berkah nggak di hidupnya Doktif? Kita umur nggak ada yang tahu. Selama ini hidupnya Doktif alhamdulillah udah tenang, tidur pulas. Asal Doktif bilang, Doktif itu 15 tahun yang lalu sudah punya visa Amerika. Susah loh dapat visa Amerika, bener nggak Maulan? Gitu, susah. Dan itu mudah banget, Doktif udah 15 tahun udah sudah ke Miami, New York, apa gitu. Jadi Doktif tuh nggak butuh itu. Munculnya Doktif tuh bukan untuk itu gitu. Akhirnya apa, sekarang bisnis skincare jadi udah mulai bener gitu kan, udah menyenangkan. Jadi nggak kayak dulu harga-harga skincare bener-bener rasional. Seneng nggak sih kondisi kayak gitu, masyarakat jadi bisa mencoba skincare yang macem-macem. Kadang-kadang kalau lagi promo harganya lagi bener-bener menyenangkan, sale banget. Ini sesuatu hal yang nggak bisa dinilai dengan uang. Benar. Gitu loh. Itu kebanggaan yang kalian mau ngasih Doktif berapapun. Dari dulu sudah dibilang, Dok ini susah melawan mafia-mafia kayak gini, ini sulit. Apalagi ada dugaan ke TPPU, kecuci uang. Hati-hati Dok, ini ancamannya nyawa. Doktif bilang, kalaupun Doktif sampai hilang, setidaknya ada lah sesuatu yang pernah Doktif perbuat untuk masyarakat Indonesia. Umur nggak peduli Doktif. Mau orang Doktif ke lapangan kok, ke bencana Doktif hadepin kok, apalagi manusia mafioso skincare. Gak ada takutnya Doktif. Gitu loh. Cuman ya mungkin karena kalau melihat fenomena kayak gini mungkin aneh gitu loh. Terus kok bisa ya merasa itu orang udah menyakiti orang yang kalian sayang, tapi kalian nggak merasa tersakiti juga. Nah itu mungkin Doktif belum sampai ke tahap itu, nggak ngerti ke tahap itu kok bisa gitu loh. Di situ nggak ngerti, tapi ya mungkin ya silahkan, kan masing-masing kalian punya pemikiran sendiri-sendiri dan harus kita hormati. Doktif hormatin, nggak apa-apa lah ya, mungkin emang Doktifnya nggak nyambung gitu. Tapi kalau Doktif tetap di prinsip ini, selama Doktif memang yang jelas begini, kenapa ya Mami Obet, kenapa Doktif nggak mau berkomal dengan Nepos? Ya, ini Doktif jelasin lagi. Terakhir, ya pertama berulang-ulang dan ini terakhir kalinya, ya. Karena proses itu sudah diserahkan ke penyidik. Doktif masih mau bergulat di Komal pada saat sebelum masuk ke dalam penyidikan atau belum dilaporkan. Tapi saat sudah masuk ke aparat penegak hukum, case close. Silakan Anda berperang dengan penyidik. Bukan berperang di Komal yang hanya menghabiskan energi dan tong kosong nyaring bunyinya. Debat kusir, nggak mau Doktif. Silahkan. Ini sama persis seperti pada saat Doktif ditawarkan podcast oleh Bang Densu. Ya, pada saat itu dengan Bang Densu bersama dengan DRL. Yang mungkin masyarakat belum tahu.
Mami Obet. 3 hari sebelum podcast tersebut terlaksana, Doktif sudah bilang ke Bang Densu, Bang Densu, Doktif tidak bisa datang di podcastnya Abang. Bang Densu. Kenapa? Karena laporan sudah diterima penyidik. Lengkap semua bukti-buktinya. Jadi silahkan DRL menyelesaikan di depan penyidik. Itu sebenarnya sudah tahu bahwa Doktif itu tidak bisa datang. Tapi framingnya kan seolah-olah Doktif takut, Doktif ini lari, mangkir dan bla bla blanya. Nggak seperti itu fakta yang sebenarnya. Nggak ada Doktif takut. Gitu. Ya silahkan berhadapanlah di depan penyidik. Akhirnya terjadilah sampai akhirnya sekarang DRL ditahan. Begitupun dengan FS ini saat ini laporannya sudah naik sidik. Ngapain berdebat di Komal? Karena orang ini sangat manipulatif. Nepos ini sangat berhalusinasi. Dan dia berusaha menyampaikan giringan opini yang dia pikirkan benar, dia pikirkan sendiri benar ya. Sama seperti dia pikir Doktif les biola. Bisa-bisanya dia memframing Doktif itu les biola gitu kan. Dia kan berharap itu benar. Dan dia sampaikan ke masyarakat bersama dengan pasukan-pasukannya dia nanti. Gitu loh. Supaya apa? Nanti akhirnya masyarakat percaya. Nah kalau Doktif kan nggak punya buzzer, nggak punya pasukan-pasukan yang bela Doktif, alhamdulillah nggak bela Doktif juga silahkan. Karena tidak akan ada aliran dana sepeser pun dari Doktif. Gitu. Jadi ya biarkan kalau misalnya yang melindungi Doktif ya Allah aja, udah gitu aja. Ya gitu. Kan ada yang mau ditanyakan? Doktif mau sholat asar soalnya. Ya silakan yang mau nanya sama Doktif, boy, mumpung Doktifnya masih ada di atas, silakan perkembangan kasus SS lama banget. Hari ini harusnya dipanggil ya. Hari ini, Maires hari ini harusnya dipanggil SS panggilan kedua. Jadi kalau sampai hari ini nggak datang nanti akan dijemput paksa. Doktif hari ini tadi rencananya mau ke PMJ, cuman belum sempat. Hari ini masih ada ketemu orang. Jadi mungkin besok kali update-nya. Tapi yang jelas hari ini dia panggilan ke PMJ dan lawyernya juga sudah menyetujui untuk datang di hari ini. Tapi seperti biasa, kelakuan geng ular ini, ya, kalau panggilannya Doktif mereka akan sembunyi-sembunyi. Ya, mereka nggak mau berhadapan dengan jurnalis. Beda dengan laporan dilakukan oleh mereka. Pada saat mereka melaporkan kan mereka pede tuh menghadapi jurnalis, termasuk si botak tuh. Yoga tuh, ya kan pede banget tuh sama si Anus mendampingi SS, pede banget menghadapi jurnalis karena itu laporan mereka. Tapi gilirannya laporannya Doktif mereka akan sembunyi-sembunyi, nunggu sampai yang namanya jurnalis kabur semua atau lari, nanti mereka akan melalui pintu belakang atau pintu depan kita nggak tahu. Tapi itu khasnya mereka. Kalau Doktif kalian bisa lihat sendiri, meskipun yang melapor mereka, Doktif dengan gentle langsung berhadapan dengan jurnalis. Kalian bisa lihat itu perbedaannya Doktif dengan mereka. Nggak ada takutnya, Doktif kalian melapor silakan, Doktif akan hadapi kok. Nggak akan Doktif lari-lari dari jurnalis. Iya. Ayo, Doktif, gitu, itu perbedaan. Ada yang aku tanya kemarin banyak ya. Di Komal aku karena aku tuh nggak ngikutin si kasus ini, aku udah sibuk. Yang penting kalau aku mah kerja cuan-cuan, aku nggak tahu gosip-gosip tuh, nggak tahu, sumpah demi Tuhan tuh kayak jalurnya apa. Yang penting kalau di Komal kayak kemarin tuh pada nanya ya, katanya kok si Doktif tuh suka review-review produk orang gitu, jadi kesel gitu loh. Jadi itu yang mereka kesel. Ya kesel karena kan memang terbongkar kedoknya mereka ya, sama seperti maskernya si DRG, iya kan, yang dibilang masker awan itu kan di situ jelas komposisinya ada niacinamide dan Tranex. Ternyata pada saat hasil uji lab nggak ada. Nah sekarang saya tanya ke kalian, di situ jelas tertulis niacinamide dan Tranex. Nah kalau Doktif dikatakan oleh si Ano sama si Ogah ini, Pak Ogah ini sama gengnya mereka membuka rahasia dagang mana yang Doktif bongkar? Iya. Coba Tapi dulu si RDL itu memang suka nge-review produk orang sih, ngejelekin produk. Dan nggak pernah diserang kan? Nah itu, ya itu kenapa? Karena DRL sendiri kan termasuk kubu mereka. Tapi bagus, maksudnya tuh memang ada sisi baiknya dan mungkin ada beberapa yang ini juga yang nggak semua suka kan Dok. Jadi, aku pun pernah berpikir dulu ngapain sih si RDL juga tuh kayak nge-review produk orang gitu-gitu loh. Maksudnya jadi kan dia kena batunya sendiri, sekarang adanya Doktif. Jadi gini, kalau misalnya mereview itu tidak ada masalah karena sebagai konsumen membeli. Itu boleh membeli sendiri, nguji lab sendiri itu boleh. Bahkan Prof Taruna juga pernah bilang sendiri, boleh Dok silahkan Anda mereview, silahkan. Tapi resikonya jika dilaporkan, yaitu akan menjadi resiko Anda sendiri.
Gitu ya. Tapi ada tuh mana takut, orang memang nggak pernah manipulasi data kok. Iya. Ya silakan jadi dok, selama Anda benar-benar berjalan di jalur yang benar, tidak pernah manipulasi data, lanjutkan. Silakan, karena setiap konten doktif akan menjadi pantauan kita juga. Seperti itu. Jadi yang terbaru juga ada lucu. Yang terbaru ini si Dugong bilang kalau Miss Gossip ini bilang kalau dia ingin kan membuat doktif di penjerong, betul nggak? Betul nggak kalian di sini dengerin nggak? Betul. Betul ya, 12 tahun kayak 15 tahun kayak sekalian aja 50 tahun gitu sekalian. Ya 50 tahun. Nah, Biar yang sama bisa kayak DRL kayak itu. yang bisa membuat doktif di penjerong itu hanya aparat penegak hukum. Ya, bukan BPOM. BPOM itu sebagai saksi ahli. Tapi doktif Ya, maksudnya jadi nanti kalau kalau- laporin doktif gimana tuh? Maksudnya tuh aku kayak worry aja sih maksudnya. Dulu biarin dulu doktif ini dia berbicara. Jadi gini, ya, yang bisa memasukkan doktif ke penjara itu hanya aparat penegak hukum. Jadi nggak usah kebanyakan cocot sana sini. Laporannya Miss Gossip itu pernah ditolak, meskipun dia tidak mengumumkan itu karena malu. Ya, dia ditolak laporannya. Sehingga apa? Kenapa? Karena dia tidak bisa menampilkan bukti bahwa doktif pernah menjual produk yang berbahaya. Hasil labnya pun itu dia edit. Ya, oke. Selanjutnya dia harus meminta rilis dari BPOM. Nah, makanya dia menuju ke BPOM. Nah, dokter nggak ada gentarnya, silakan. Kenapa? Karena BPOM itu sering banget melakukan sidak ya ke tempat warehouse-nya doktif. Sering banget dan tidak menemukan apa-apa. Doktif tidak pernah menjual produk yang berbahaya, tidak pernah menjual NA yang sudah ditarik. Yang doktif itu lakukan upgrade yang memang sudah tidak ada di situ, itu tidak pernah ada. Tuh, jadi itu adalah bentuk fitnah. Silahkan kamu laporkan ke penyidik SPKT yang buka 7 kali 24 jam, bukan ke BPOM. Tapi karena ditolak, bingung dia arahnya kemana lagi. Nah, seperti itu udah dijawab ya. Nah, bahkan dokter mengucapkan terima kasih kepada Nepos dan kawan-kawan. Kenapa? Karena saat ini penjualan Glowing Night Cream itu menjadi penjualan nomor 1. Jadi itu adalah promosi gratis yang mereka berikan ke doktif. Gitu. Nah, dokter mengucapkan terima kasih. Oke? Kalian bisa juga lihat dari reviewnya. Ada nggak orang yang menggunakan produk doktif berapa hari, 1 hari 2 hari dilepas terus muncul yang namanya macem-macem jerawat apa? Ada, ya. Enggak, aku Jadi pakai produk silakan doktif kalian, bagus gitu. sih. Aku Ditunggu. pakai produk doktif bagus, nggak kenapa-kenapa. Gitu. Doktif pengen Dia nyoba tapi kemarin belum dapat dari doktif. ini Bang Maulan, Juragan kemarin Maulan. naik. Kangen aku Mbak Maulan. ya, Maulan ki lucu ya, loh. dokter. Maulan, nanti kapan aku Ya. mau jalan-jalan ke Eropa, Maulan? Ditunggu dengan Maulan senang katanya hati. lagi kerja ya. Makanya Ya, di-mute. itu Maulan itu kasihan, Maulan anaknya tolong. Oh, Air Striker aja, Air Striker. Air Striker kan saudaranya lawyer Willy Doktif. Salim. Doktif. Doktif. Nge-lag dia nggak bagus sih. Dok. Iya. Merah dia. Sinyalnya emang Merah dia. Merah. iya, sinyalnya jelek di apartemen soalnya. Oh ya, Oke, kenapa? lanjut. Ini Oke. aku sambil begini aja Doktip. Aku nggak berani lihat yang multi banyak banget Doktip. Itu efeknya. Iya gitu. Jadi enggak ini loh. Bang Air Striker ini loh kan juga saudaraan sama ini ya. Apa Bang Willy ya kalau nggak salah ya? Bukan saudara kandung. Iya, tapi saudaraan kan ada hubungan. Iya. Iya, tolong bilangin jangan Anak nomor 2 baper. dia. Anak nomor 2. Iya. Anak nomor 2 dari Memang. Doktif ini kurang apa coba diserbu dibilangin macem-macem nggak baper tuh biasa aja. Kenapa dia tiba-tiba baper gitu? Ke distract dia berarti pas debat itu ke distract di bawah belum siap berarti nggak siap dia. Iya, ngapain gitu loh. Kalau misalnya ini malah pamer rumah itu nggak etis loh kayak begitu, itu juga bukan rumahnya dia bang. Ngapain sih kayak begitu, kan jadi bahan tertawaan orang gitu loh. Ngapain sih kayak begitu. Dan khasnya itu kalau kalah debat yang diomongkan nanti bahasa binatang. Itu khasnya kalau nggak bahasa binatang, membuat ngata-ngatain orang tulul, buduh,
ya kan merasa paling pinter, itu nanti ujung-ujungnya kan ke situ kalau sudah kalah debat. Gitu. Udah nggak ada lagi Iya. narasi yang diperdebatkan, arahnya ke situ. Ke personal, ke Ya, pribadi, menghina. kalau sudah begitu berarti dia kalah, Doktif. Kalau misal narasi sudah lari, sudah memaki-maki, segala macam, berarti dia kalah dalam diskusi. Kan gitu dalam ilmu debat. Iya, betul. Cuman kan Yang sayang, terpancing maksudnya tadi yang kalah. ini kan kelasnya kan kelas lawyer gitu loh, Bang. Iya. Bukan kelas-kelas Tapi yang ya kayak kalau- kalau misalnya kelas paket C, kelas-kelas nepos masih oke lah kalau caranya kayak gitu. Ini kelas lawyer. Intelektual Mau tapi nyabet, lucu amat sih dah. Rambutnya tuh loh persis banget kayak ini. Yang kabayang. Emon. Belum nggak siap berarti. Bahan nggak siap, ini nggak siap, sedih spek pula. Ya cocok lah. Iya, gitu. Oke lah, oke ada yang mau tanya lagi, Doti mau off dulu ya, soalnya belum salah saya kasar ada mau lagi. nanya Doktif, mau nanya, Apa? itu kapan P21-nya Doktif? P21 yang mana? DRL. Masih lama Makin karena cepat, masih makin lama. bagus loh. Enggak. Yang Dotif laporkan enggak cuma DRL aja, keterlibatan yang lain kenapa enggak Siapa? dilibatkan? Keterlibatan Wah, istrinya. cocok. Nggak cocok. Kenapa enggak cocok? Cocok. Memang Iya, harus jadi begitu. keterlibatan istrinya sama keterlibatan yang lain tuh harus kan Dotif melaporkannya dalam lidik, enggak cuma DRL doang. Jadi Ya. kena semua berarti nanti. Harus kena semua, betul. Kita lihat nanti gimana penyidikannya ya. Yang jelas saat ini penyidik lagi kerja keras banget karena yang dilaporkan bukan hanya DRL, itu yang ditekankan. Ya, bukan hanya DRL, tapi semua yang terlibat, yang terlibat ikut nempelin stiker, yang terlibat ikut mengganti relabeling, mengganti itu memasukkan jarum ke dalam kotak DNA sapu-sapu, itu semua harus ikut, gitu ya. Oke? Apalagi pertanyaannya? Oke. Silakan Meira, silakan Maulan, manfaatkan waktu yang sangat sempit ini silakan untuk bertanya kepada Doktif. Untuk backingannya nggak ada ya, Doti. Backingannya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau backingan manusia nggak akan bisa Amin. sekuat ini sayang, ya nggak ada. Amin. Backingannya cuma Allah aja, itu aja backingannya. Makanya pada saat Doti dibilang ada Markus tuh Markus Syariah. Nah rupanya Bokir sama Nepos nggak tahu P19 2 kali itu sudah SP3 selesai. Ya jadi nggak bisa lagi ya, itu aja dia nggak tahu itu orang hukum tuh si Bokir satu itu. Ya. Jadi nggak ada Markusan, si Markus Syariah itu siapa orangnya, sebutkan langsung nama. Jangan melalui mata batin Nepos. Nepos selalu bilang mata batin saya sudah tahu jika pelakunya ini. Lo kalian lo ya percaya mata batin. Sopoy mata batin lah. Dokter tuh nggak ngerti kalian ini kok mau aja sih percaya omongannya mulutnya Nepos gila. Kok bisa percaya mbak mulutnya DE gila. Heran aku masyarakat TikTok nih. Ya itu tadi gini karena mereka paham dengan soft approach ya, Doktif ya. Nah, mereka menggunakan soft approach jadi untuk menggiring seperti itu, melakukan black campaign untuk mengarahkan seseorang. Cuma itu tadi karena soft approach-nya itu mereka memahami seperti itu. Ya ini Doktif kan mau sholat asar nih. Ya aku mau sholat dulu ya, udah jam 5. Lanjut ya Dok. Sholat dulu Dok. Makasih Thank you, Dok. Deda. Makasih, Mak Iris. Kalau ada salah-salah, mohon maaf ya, Digo, Juragan Bude, Striket, Mak Wulan, ya. Bye-bye. Doktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunscreennya jangan lupa, Dok. Kamera. Bagus loh. Salam.